Saya beberapa kali rapat, dan ini pun saya sebenarnya masih rapat tertutup. Di sana saya menemukan belum terjadinya kalibrasi yang sama berapa dalam krisis ini. Krisis ini kalau menurut pandangan saya, itu akan lebih berat dibandingkan Great Depression di Amerika 1928, tapi kita tidak pernah mengalami krisis seperti sekarang ini, yaitu krisis pandemi, di mana supply side and demand side kita terkena. Dampak pandemi ini kan sebenarnya pandeminya harus kita contain dulu, harus kita selesaikan. Sepanjang masalah pandeminya tidak bisa kita selesaikan, maka kita melong lasting, memperpanjang ini. Kalau ini pandemi ini sampai sekarang kita, kalau di perkiraan BIN itu sampai bulan Juli, kita akan menghadapi Maret, April, Mei, Juni, Juli. Begitu sektor real ini terhantam, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah apa? Stimulus. Pada posisi inilah saya ingin mengatakan, kalau kita bicara stimulus, negara tidak boleh diskriminatif. Bedanya adalah siapa yang kena pertama, kena guliran berikutnya dan berikutnya. Kalau kita bicara, maka paket stimulus seperti apa yang kita berikan? Kalau saya sudah pada tingkat ekstrim, kita cetak uang, quantitative easing untuk menjaga, kalau kita mencetak dengan global bond. Kemarin pemerintah sudah menerbitkan 4,3 billion dollars, dimasukkan ke global bond pertama kali, dan kemudian dengan tenor 50 tahun. Kita sudah mewariskan 50 tahun yang akan datang itu dengan utang. Ini juga risiko kalau global bond ini. Makanya sejak awal saya selalu mengatakan bahwa pemerintah mencetak surat utang, surat berbendaraan negara, SUN, kemudian dibeli oleh BI, baru disalurkan ini ke mana? Kebutuhan kita misalnya berapa? 700 triliun untuk APBN atau 1.000 triliun untuk APBN. Kita cetak. Untuk pertama, jaring safety net, pengaman sosial berapa? Untuk kebutuhan penyehatan, mengatasi pandemi berapa? Ya kan? Mengatasi bailout rakyat miskin berapa? UMKM dan sebagainya. Kemudian, risiko kuantitatif easing itu adalah selalu inflasi. Ya, inflasi pasti terjadi. Saya sudah menghitung, kalau 1.600 kebutuhan yang tadi dibutuhkan, 600 triliun itu akan antara 10-15%. Saya mengasumsikan begini, lebih baik kita membeli beras lebih mahal 15%, tapi mampu kita beli, daripada kita mimpi punya beras. Kita tidak mengambil kebijakan apapun sehingga beras pun tidak tersedia. Dan masyarakat jangan seakan-akan bahwa mencetak uang itu seakan-akan kita mengeceret-eceret gitu, tidak. Oh, BI butuh duit, dicetak, butuh duit, tidak. Tadi ada agregat demand yang bisa kita create, sehingga demand ini mempengaruhi yang tadi yang dikatakan oleh Pak Teto, bahwa agregat demand inilah yang akan menjadi remnya terhadap inflasi. Mungkin ada dari Komisi 11, Pak Misbaskun, silakan. Terima kasih Mas Novel selaku moderator acara ini, dan mohon izin Pak Ajis, saya ini sangat sering berdiskusi dengan Bapak, dan mohon izin saya untuk memberikan pandangan saya di forum ini, dan kesempatan yang sangat luar biasa bisa satu forum dengan Bapak, kemudian ada Ketua Umum Kadin dan Ketua Umum Apindo. Saya lihat tadi ada Pak Sutrisno Iwantono dan sebagainya. Selamat sore kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan 405,1 triliun sebagai langkah awal, menurut saya ini harus kita dorong pemerintah memberikan stimulus yang lebih. Dari mana uangnya? Nanti saya akan memberikan. Menurut hitungan saya, sebagai langkah awal 1.600 itu pun kalau dalam pandangan saya, itu pun masih kurang. Saya beberapa kali rapat, dan ini pun saya sebenarnya masih rapat tertutup dengan Bank BUMN. Saya rapat dengan semua anggota KSSK, Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan LPS. Di sana saya menemukan belum terjadinya kalibrasi yang sama berapa dalam krisis ini. Krisis ini kalau menurut pandangan saya, itu akan lebih berat dibandingkan Great Depression di Amerika 1928, di mana tingkat pengangguran sampai lebih dari 25% sampai 30%. Kemudian krisis moneter kita 98, dan kemudian Global Financial Crisis tahun 2008. Jerman pernah mengalami inflasi sendiri, Jepang mengalami yen daka, pernah kejatuhan nilai tukar, tapi itu kan sifatnya lokal di negara. Tapi ini kan yang agak. Tapi kita tidak pernah mengalami krisis seperti sekarang ini, yaitu krisis pandemi, di mana supply side and demand side kita terkena. Sisi supply, penawaran, dan sisi permintaan, dan apalagi ada social distancing, dan kemudian ada physical distancing, ada lockdown. Dampak pandemi ini kan sebenarnya pandeminya harus kita contain dulu, harus kita selesaikan. Sepanjang masalah pandeminya tidak bisa kita selesaikan, maka kita melong lasting, memperpanjang
ini. Sampai sekarang kita belum pernah bisa memutuskan. BIN saya baca semalam itu memperkirakan puncaknya di bulan Juli sekitar 106.000. Kemudian tadi 2 jam yang lalu saya membaca Menteri Keuangan sudah memberikan analisa yang sangat dalam bahwa ekonomi Indonesia kemungkinan sudah tidak tumbuh positif tapi sudah negatif antara 0,3 di kuartal kedua nanti sampai minus 0,3 sampai minus 2,6. Tapi dia mengatakan kuartal keempat nanti akan ada rebound. Saya nggak tahu reboundnya itu seperti apa. Tapi saya ingin memastikan bahwa pemerintah kalau tidak merumuskan stimulus itu sejak awal dalam sebuah paket yang besar, saya kurang yakin dengan apa yang ditawarkan. Saya kurang yakinnya begini, confident pasarnya seperti apa. Kemarin kita rapat tertutup, hanya satu bank aja, kebutuhan likuiditas dengan POJK 11, itu satu bank aja mintanya lebih dari 100 triliun. Saya tidak menyebutkan, satu bank. Kalau kita masih berpikiran bahwa kita butuhnya itu akan selesai di bulan Juni atau berapa, tapi ini kan grafik kita ini kan sekarang masih pada kapan naiknya, dan kapan di puncak, dan kapan menurun. Begitu kapan kita turun, itu kan masih ada kemungkinan bahwa kita apakah rebound atau itu kan turunnya terus. Kapan kemudian grafik itu kita naikkan? Konten menghadapi ini pandeminya yang utama. Kemudian ada masalah ekonominya. Saya selalu mengatakan bahwa pengusaha Indonesia itu kan tahannya 3 bulan. Pak Sutrisno Iwantono pasti tahu ini kalau orang sektor industri. Tapi kalau jasa mungkin tidak. Mas Ai pasti itu tahu. 3 bulan, bulan Januari, dia modal pertama bulan Januari, dipakai memproduksi, dikirim bulan Februari, nagih bulan Maret, dipakai memproduksi bulan April. Begitu juga dengan Februari, dikirim begini dan begitu terus berlanjut. Kalau ini pandemi ini sampai sekarang kalau di perkiraan BIN itu sampai bulan Juli, kita akan menghadapi Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ini kan akan masalah 5 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan. Ini sektor real yang akan terhantam. Begitu sektor real ini terhantam, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah apa? Stimulus. Pada posisi inilah saya ingin mengatakan, kalau kita bicara stimulus, negara tidak boleh diskriminatif. Permasalahannya adalah siapa yang kena pertama, layer pertama ini siapa yang kena duluan, berikutnya adalah siapa antara orang miskin, orang kelas menengah, dan kelas orang kaya, semuanya kena. Bedanya adalah siapa yang kena pertama, kena guliran berikutnya, dan berikutnya. Makanya, kalau kita bicara maka paket stimulus seperti apa yang kita berikan. Kalau saya sudah pada tingkat ekstrim, kita cetak uang, quantitative easing untuk menjaga, kalau kita mencetak dengan global bond. Bayangkan, kemarin pemerintah sudah menerbitkan $4,3 billion, dimasukkan ke global bond. Pertama kali dalam sejarah kita mencetak jumlah yang begitu besar, dan kemudian dengan tenor 50 tahun. Kita sudah mewariskan 50 tahun yang akan datang itu dengan utang. Ini juga risiko kalau global bond ini. Jarang sekali global bond ini kemudian dipegang dalam waktu yang sangat lama, dan kemudian kalau diperdagangkan dalam waktu 1-2 tahun yang akan datang, maka BI harus menyerap dan kemudian akan mempengaruhi nilai tukar kita. Makanya, sejak awal saya selalu mengatakan bahwa pemerintah mencetak surat utang, surat berbendaraan negara, SUN, kemudian dibeli oleh BI, baru disalurkan ini ke mana. Kebutuhan kita misalnya berapa? 700 triliun untuk APBN atau 1.000 triliun untuk APBN. Kita cetak. Untuk pertama, jaring safety net, pengaman sosial berapa? Untuk kebutuhan penyehatan, mengatasi pandemi berapa? Ya kan? Mengatasi bailout rakyat miskin berapa? UMKM dan sebagainya. Kemudian, sektor masuk ke membantu likuiditas perbankan berapa? Risiko kuantitatif easing itu adalah selalu inflasi. Ya, inflasi pasti terjadi. Saya sudah menghitung, kalau 1.600 kebutuhan yang tadi dibutuhkan, 600 triliun itu akan antara 10-15%. Saya mengasumsikan begini, lebih baik kita membeli beras lebih mahal 15%, tapi mampu kita beli daripada kita mimpi punya beras. Kita tidak mengambil kebijakan apapun sehingga beras pun tidak tersedia. Ini yang harus dipahamkan. Dan masyarakat jangan seakan-akan bahwa mencetak uang itu seakan-akan kita mengeceret-eceret gitu, tidak. Oh, BI butuh duit, dicetak, butuh duit, tidak. Tadi ada agregat demand yang bisa kita create sehingga demand ini mempengaruhi yang tadi yang dikatakan oleh Pak Teto, bahwa agregat demand inilah yang akan menjadi remnya terhadap inflasi. Berikutnya adalah kita deteksi, misalnya contoh, yang pertama kali terpapar itu adalah sektor pegawai harian lepas. Pegawai harian lepas ini tukang ojek, supir taksi, buruh tani, yang sebagainya, yang hari ini makan, hari ini kerja, keluar rumah, dan untuk makan besok. Ini harus mendapatkan hak pertama untuk disantuni oleh negara. Saya sebenarnya usul, Pak, negara membebaskan seluruh pembayaran listrik untuk seluruh rakyat, Pak, di bawah 2.300 watt. Berikutnya, seluruh kios, pasar, warung, toko, workshop, dan sebagainya
dibebasin listriknya, Pak. Dibayar oleh negara, Pak. Kredit FLPP, cicilan ojol dan sebagainya dibayar oleh negara dulu. Nanti mereka akan nanyakan kapan mereka akan itu. Ada negara itu memberikan charity, pada saat itu bukan charity, maksud saya memberikan bailout, dan pada saat itulah kemudian apa yang menjadi ketakutan awal itu bisa dihindari. Kalau tidak, kekhawatiran kita, kerentanan kita, masyarakat miskin kita dari 27 juta itu langsung naik, Pak. Masyarakat rentan ini kan kebutuhan pokoknya ini kan harus terpenuhi. Ini yang akan menimbulkan permasalahan di politiknya nanti. Nanti akan cerita orang tidak makan dan sebagainya. Saya ingin kembali lagi. Berikutnya adalah sektor pariwisata yang terkena dari sektor korporasi yang pertama. Sektor pariwisata ini harus dilakukan bailout, Pak. Cara bailoutnya bagaimana? Saya usul bailoutnya adalah negara membeli, Pak, sewa kamar 20% atau 35%-nya. Dengan cara apa? Dibeli aja, Pak. Untuk apa? Kalau di daerah itu ada terpapar COVID dan sebagainya, ya dipakai untuk isolasi, Pak. Atau dipakai untuk tenaga medis. Atau kalau tidak, dibeli dulu oleh negara, tapi disimpan. Kalau keadaan normal, diserahkan kepada operator travel agent, nanti dia beli kepada negara dengan diskon, Pak. Untuk apa? 20-35% itu, industri pariwisata ini bisa bayar listrik, Pak. Tidak mem-PHK karyawan. Kalau tidak, mereka akan langsung tidak ada penghasilan, Pak. Sektor pariwisata ini harus di-bailout, Pak. Kalau tidak di-bailout, dia akan mengalami masalah karena ini masa depan ekonomi kita, Pak. Kalau kemudian dia ada masalah kredit macet, kemudian jadi agunan bank, orang nggak mau balik, Pak. Padahal ini masa depan kita. Ada 10 destinasi wisata baru dan sebagainya, ini akan harus bayangkan kita punya yang namanya airline, Pak. Airline kita punya Garuda, Citylink, Lion, Sriwijaya. Sudah, Pak, sekarang penghasilan nggak ada. Punya Pelni, punya Damri, punya kereta api, penghasilan nggak ada, Pak. Sangat minim. Sementara pengeluaran, utang, kewajiban, overhead harus dibayar. Skemanya bagaimana ini, Pak? Saya sampai sekarang baru menemukan 2, Pak, skema yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka jaring pengamanan sosial. PKH untuk 10 juta yang penerima kartu PKH selama ini, yang selama ini sudah dedicated dapat, conditional cash transfer ini, dan kemudian kartu prakerja, Pak, yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, yang sudah jalan. Selebihnya belum, Pak, saya menemukan. Baru kemudian pemerintah baru menggratiskan listrik untuk persentase tertentu. Kalau kemudian kita sampai sekarang safety net kita tidak kita siapkan bantalan yang memadai, maka kemudian, Pak, mengenai jumlah stimulus. Saya setuju untuk tahap awal 405,1, terus Pak Rosan mengatakan 1.600, tetap harus dibuka, Pak, untuk berikutnya, Pak. Sektor perbankan saja, Pak, kalau mereka mendasarkan kepada POJK 11 tahun 2020 kemarin, ini setahun, Pak. Setahun mereka harus mencadangkan untuk apa? Untuk pokok dan cicilan. Setahun loh, Pak. Bagaimana kemudian mereka keluar dari posisi setelah ini? Kan tidak serta-merta itu, Pak. Kalau kita ngomong, Pak, jangan berpikiran seakan-akan bahwa itu cuma 30%, Pak. Lebih, Pak. Perkiraan saya, Pak, yang melakukan, yang industri yang selamat, itu hanya bidang kesehatan. Bidang kesehatan itu proporsinya di dalam total agregat industri berapa? Nggak nyampe 20%, Pak. Transportasi, konstruksi, udah semuanya kena, Pak. Food and beverage saja kena, kecuali kebutuhan-kebutuhan pokok yang mendasar. Volume yang begitu besar ini, Pak, kalau kita mendasarkan ini, sekarang siapa yang melakukan? Ya harus negara, Pak. Nggak ada selain negara. Lah, negara harus hadir untuk itu. Makanya, Pak, saya mengatakan stimulus fiskal yang diberikan pun kalau menurut saya masih kurang, Pak. Kemarin pemerintah di dalam bersamaan dengan Perpu itu, tarif pajak diturunkan untuk korporasi 22%. Saya usul turun lebih jauh, Pak. Minimal turunnya itu adalah 20%. Kemudian PPN, Pak, diturunkan tarifnya dari 10% ke 7,5% atau 8%. Pak. Kemudian withholding tax selama ini itu diturunkan, Pak, dari yang selama ini 4%, 2%, diturunkan 5% dari semua tarifnya, Pak. Kalau tidak, dunia industri kita pada situasi seperti ini, Pak, krisis, kita mengalami 2 hal, Pak, yaitu penurunan PDB dan penurunan tax ratio. Itu secara teori mendasar pasti ketemu. Kuantitatif easing ini perlu kita lakukan. Kalau kita ngutang ke global, pasti akan antriannya panjang. Kita harus mencetak utang, Pak. Jumlahnya besar, ya. Itulah fungsinya negara ini ada, Pak. Tapi yang kita sepakati bersama. Jangan membedakan bailout untuk ini. Enggak, Pak. Rakyat kecil kita bailout, yang besar harus juga bailout, Pak. Karena apa? Begitu kita keluar dari krisis ini, maka yang menumbuhkan ekonomi itu kan semua lapisan, Pak.
Yang UMKM menyerap tenaga kerjanya 5-10, ya tetap harus beroperasi. Yang besar, yang punya puluhan ribu, ya harus tetap beroperasi. Nggak boleh kita mengistimewakan yang satu dan kemudian meninggalkan yang lain. Karena apa, Pak? Krisis ini, Pak, tidak membedakan mana yang kaya, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang miskin, mana enggak. Ini masalah waktu, Pak. Karena apa? Virus ini juga memapar kepada semua orang. Kalau menurut saya, dengan seizin Pak Ajis ini, Pak, ini Perpu, betul Pak Ajis, saya ini berlindung ke Bapak ini. Perpu nomor 1 ini, Pak, ini sangat penting, tapi saya harus dibuka kemungkinan Perpu berikutnya, Pak. PPh harus diturunin, Pak. PPN harus diturunkan, Pak. Dan ini tidak boleh kemudian kita berpikir misalnya inflasi tinggi. Oh tidak, Pak. Ini keadaan sudah tidak normal. Kalau kita pikiran kita masih normal, cara jalan keluarnya kita tidak akan ketemu. Kemudian yang utama adalah siapa yang bisa menyampaikan ini kepada Bapak Presiden. Bagaimana Bapak Presiden ini merasa sangat bisa kita yakinkan bahwa kuantitatif easing tidak mencetak di global bond itu adalah demi masa depan Indonesia itu sendiri. Kalau pemerintah mencetak utang yang membeli Bank Indonesia sendiri, Pak, cadangan devisa tidak kita ganggu dan sebagainya, ya saya yakin ini salah satu pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang lain. Tentunya dengan manajemen pengelolaan risiko yang memadai. Mitigasi risikonya kita siapkan. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengkonten pandemiknya, tentu krisisnya akan panjang. Kebijakan juga sama, Pak. Kebijakan ini kalau implementasinya terlalu jauh, maka waktunya juga terlalu lama, maka ini juga akan menimbulkan masalah, Pak. Karena apa? Rakyat menunggu, Pak. Perut ini kan makan tidak bisa menunggu, Pak. Sehari 2 hari bisa, Pak. Kalau 3 hari udah marah, Pak. Inilah kalau menurut saya, pemerintah, kita tetap memberikan dukungan kepada pemerintah, mencari jalan terbaik. Dan saya yakin DPR dengan dukungan partai-partai yang ada, apapun langkah pemerintah akan diberikan dukungan. Tentunya seorang ahli hukum tata negara Pak Ajis, beliau sangat mengerti dengan baik Undang-Undang MD3 dan beliau pasti akan bagaimana prosedur ketatanegaraan itu tetap berjalan, pemerintah terbantu, tata negaraan juga dilaksanakan dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini tukar pikiran yang luar biasa. Pak Ajis, salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Misbakun. Saya cuma ingin menguatkan begini, bahwa 405,1 triliun itu baru 2,7 dari PDB kita. Ingat, pada tahun 1998, pada saat kita krisis moneter, di mana yang kena itu adalah likuiditas kita, likuiditas perbankan kita. Karena terjadi hantaman karena nilai tukar, pada saat itu stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah itu 600 triliun lebih. Karena pemerintah harus membail-out semuanya, BLBI dan semuanya di-bail-out oleh pemerintah. Dan berapa waktu itu 600 triliun itu dari PDB kita? Itu PDB kita pada tahun 1998 itu 1.500 triliun. Nah, kemudian yang kita keluarkan stimulusnya itu adalah 600 triliun, 40% pada situasi itu. Pada saat situasi 98 itu kita punya apa? Punya namanya BPPN. Makanya harus dibuka opsi nanti apakah kita perlu lembaga yang sama atau sejenis. Tapi tugasnya bukan untuk men-take over, tapi untuk menyelamatkan, bukan untuk men-take over. Karena kalau tidak ini dilakukan, maka sawit kita, tambang batubara kita, tambang mineral kita, atau hotel, atau tanah, di mana aset-aset kredit yang bagus-bagus ini, ketika mereka menghadapi masalah, maka diambil alih oleh asing. Karena asing inilah yang mempunyai likuiditas. Asing, pemain global, Pak. Ini kita harus hati-hati. Sehingga apa? Kalau kita mempunyai lembaga seperti itu, Badan Penyelamatan atau Penyehatan Ekonomi Nasional, maka BI, Menteri Keuangan, OJK, LPS, itu bisa mengerjakan tugas harian mereka, Pak, yang selama ini menjadi tugas. Kalau tidak, 5-10 tahun yang akan datang, tugas mereka hanya ngurusin apa yang menjadi program restrukturisasi dan penyehatan yang merupakan akibat dari COVID-19. Opsi pemikiran ini harus dibuka. Dan menurut saya, sama-sama seperti Pak Rosan, 2,7% dari PDB ini masih kurang. Karena apa? Exposure volume PDB kita itu sangat besar. Dan volume ekonomi kita juga besar. Karena Indonesia itu negara nomor 4 terbesar di dunia dari sisi jumlah penduduk, nomor 15, Pak, dari sisi volume volume PDB-nya. Ini mau tidak mau kita harus membuka opsi yang paling minimum. Malaysia, Pak, itu sekitar 18, Pak Rosan, dari PDB dia, 929 triliun. 900. Amerika sekarang sudah lebih dari 2 triliun lagi. Nambah lagi. Hampir tiap minggu Trump itu datang ke House of Representatives untuk mengatakan bahwa saya minta stimulus lagi, minta lagi. Dan Amerika sudah di atas sekitar 16% sekarang dari PDB mereka. Inilah yang
harus dipikirkan. Karena apa? Kita harus membangun confident pasar. Confident apa? Dunia usaha juga. Bahwa ternyata negara hadir dan negara mengeluarkan stimulus yang memadai, stimulus untuk apa? Untuk safety net-nya, untuk sektor UMKM, untuk kredit ultra mikro, kur, dan sebagainya. Sampai semuanya, Pak. Ketika, kalau saya mengatakan quantitative easing itu begini, Pak. Existing ekonomi ditambah dengan quantitative easing, sama dengan ekonomi itu akan naik atau akan turun, mengalami shrinking, penyusutan dari PDB, atau kita akan stagnan. Biasanya yang terjadi adalah penurunan. Cuma penurunannya adalah tidak jalan. Ingat, Pak Harto membangun ekonomi kita 32 tahun. Begitu kena krisis, itu langsung minus ke 13. Berapa tahun kita keluar dari situasi krisis itu. Sekarang kalau kita pernah punya pengalaman yang sama, tapi kita kemudian dapat impact yang lebih besar, kita tidak menyiapkan bantalan yang memadai, maka kita tidak pernah belajar dari apa yang kita alami sejak dulu. Itu saja. Terima kasih Pak Novel. Ya, terima kasih Mas Misbahkun.